warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia, apalagi Bapak Ibu guru CASN P3K. Semoga dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Nah, kali ini saya akan membahas tentang apa sih perbedaan antara pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi saya lansir dari suara.com bahwa Anda mungkin masih bingung perbedaan antara PNS dan P3K. Nah, hal yang membedakan P3K dan PNS itu tidak hanya dari gaji atau dari uang pensiun. Ada beberapa aspek lainnya yang membuat beda P3K dan PNS. Dan Bapak Ibu wajib tahu, jangan di-skip. Yang pertama, bedanya P3K dan PNS itu dari status kepegawaian. Jadi dilansir dari berbagai sumber, PNS adalah pegawai aparatur sipil negara atau ASN yang diangkat menjadi pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor kepegawaian secara nasional. Dengan kata lain, status kepegawaian PNS bersifat sebagai pegawai tetap. Nah, PNS ini berarti tidak punya jangka waktu selain jangka waktunya sampai dengan pensiun. Sedangkan status kepegawaian P3K merupakan pegawai aparatur sipil negara yang diangkat dengan perjanjian kontrak kerja dalam jabatan tertentu oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang. Dengan kata lain, Bapak Ibu, P3K bersifat pegawai kontrak dengan masa kerja dalam jangka waktu tertentu. Oke? Yang kedua, perbedaan antara segi masa pensiun. Nah, PNS dapat pensiun di usia lebih dari 58 tahun untuk pejabat administrasi atau 60 tahun untuk pejabat pemimpin tinggi. Karena status kepegawaiannya bersifat tetap, sedangkan P3K yang bekerja berdasarkan kontrak kerja, maka masa kerjanya berdasarkan pada perjanjian kerja yang itu paling singkat 1 tahun. Nah, masa kerja P3K bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi dan penilaian kinerja. Dapat dibilang, seorang pegawai berstatus P3K memiliki masa pensiun yang fleksibel daripada PNS. Jadi kalau P3K, ya selesai 1 tahun, dia nggak mau perpanjang dan atau sudah tidak diperpanjang lagi, ya terserah dia. Tapi kalau PNS harus mencapai di masa pensiun. Perbedaan yang ketiga yaitu dari segi hak cuti dan lain-lain. Nah, jadi Bapak Ibu, namun untuk CASN P3K guru, saya yakin dan percaya kebutuhan guru sampai kapanpun akan dibutuhkan. Jadi tenang saja, Bapak Ibu akan mencapai di masa pensiun 60 tahun. Dari segi hak cuti dan lain-lain, jadi PNS memiliki hak untuk mengajukan dan mendapatkan cuti, berhak atas jaminan pensiun, jaminan hari tua, kemudian berhak atas berbagai fasilitas perlindungan dan pengembangan kompetensi kerja. Sementara P3K berhak untuk mendapatkan cuti perlindungan dan pengembangan kompetensi saja. Ya, saya pikir untuk jaminan pensiun, ya, kan itu tabungan. P3K bisa menabung, santai saja. Kemudian, untuk beda P3K dan PNS dari segi jumlah gaji. Nilai gaji PNS diatur berdasarkan perundang-undangan dan golongan. Sementara nilai gaji P3K ditentukan oleh nilai gaji sebelum dikenakan potong pajak hasil sesuai dengan ketentuan undang-undang di bidang pajak penghasilan. PPPK berhak mendapatkan kenaikan gaji secara berkala. Jadi tetap P3K berhak mendapatkan kenaikan gaji secara berkala, hak kenaikan gaji istimewa. Sementara tentang gaji tunjangan PNS dan P3K sama-sama berhak atas berbagai tunjangan sesuai dengan kebijakan instansi pemerintah setempat, tempat di mana PNS dan P3K bekerja. Jadi tetap tenang Bapak Ibu, status kepegawaiannya sama, tunjangannya sama. Bahkan yang CASN P3K guru atau ASN P3K guru, sertifikasinya juga sesuai dengan gaji pokok P3K. Kemudian yang kelima,
Beda P3K dan PNS dari segi jenjang karir. Nah, ini yang paling penting. Jadi Bapak Ibu, dalam hal jenjang karir, PNS lebih menjanjikan daripada P3K. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu. Karena PNS memiliki jenjang karir yang lebih jelas, PNS dapat mengincar posisi yang lebih tinggi sampai menjadi pemimpin utama. Sementara P3K bila ingin menduduki posisi sebagai pemimpin utama, harus melalui pengangkatan jabatan bagi pegawai di luar instansi atau disebut dengan istilah open bidding ataupun harus diadakan ujian untuk kedinasan dan mendapatkan posisi itu. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 99, seorang pegawai berstatus P3K tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Demikian beda P3K dan PNS dari status kepegawaian sampai jenjang karir. Jadi Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui, Dirjen GTK Bapak Iwan Sahril, beliau juga berstatus ASN P3K. Tetap semangat Bapak Ibu P3K, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.